Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oh, oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman. Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta, kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang. Dari tahun ke tahun, wajah Pasar Sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona. Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan Pasar Sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai. Pasar Sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri, sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di Pasar Sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan Pasar Sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini apa aja sih, Bu, makanannya yang di Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya? Macam-macam snack ada, Mas. ini jual apa aja, Bu? Ini makan jajanan khas Kauman. Oh, oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Oh. Untuk satunya harga berapa, Bu? Itu 4.000. 4.000 ya?
Dari pasar sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian, geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring. Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama. Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama, Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, Panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang 1 porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.